Pelatihan dan pengembangan. Nah, yang pertama di sini ada definisinya. Definisi dari pelatihan dan pengembangan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang oleh organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Setelah kita mengetahui definisi pelatihan dan pengembangan, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, dukungan manajemen puncak. Agar program dalam pelatihan dan pengembangan berhasil, pasti dibutuhkan dukungan kepemimpinan dari atasan. Cara paling efektif untuk mencapai kesuksesan adalah cara eksekutif harus aktif mengambil bagian dalam pelatihan dan pengembangan sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua ada komitmen dari para spesialis sumber daya manusia. Nah, di samping manajemen puncak dan seluruh manajer, seorang spesialis sumber daya manusia juga harus berkomitmen dalam proses pelatihan dan pengembangan. Karena mereka yang akan bertanggung jawab untuk pelatihan dan pengembangan keahlian tersebut. Kemudian yang ketiga ada kemajuan teknologi. Kenapa demikian? Di era saat ini, teknologi sangat memberikan pengaruh besar terhadap pelatihan dan pengembangan, khususnya komputer dan internet. Oleh sebab itu, teknologi telah memainkan peran besar dalam mengubah cara pengetahuan yang akan disampaikan kepada para karyawan. Selanjutnya ada proses pelatihan dan pengembangan. Proses pelatihan dan pengembangan ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap perencanaan atau tahap menentukan kebutuhan program. Sebuah perusahaan harus bisa mengumpulkan data dan informasi sevalid mungkin apakah perusahaannya tersebut membutuhkan program pelatihan dan pengembangan atau tidak. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan. Apabila di tahap 1 tadi, sebuah perusahaan membutuhkan pelatihan dan pengembangan, nah maka di tahap 2 ini adalah program pelaksanaannya. Nah, sebuah perusahaan yang akan melakukan program ini harus bisa merancang program yang mana disesuaikan dengan tujuan utama dari program ini. Yang ketiga ada tahap evaluasi atau tahap untuk mengetahui apakah program yang telah dilakukan itu berjalan efektif atau tidak. Selanjutnya ada menentukan kebutuhan spesifik dalam pelatihan dan pengembangan. Dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif sekarang ini, menjalankan suatu program hanya ikut-ikutan perusahaan lain akan mendatangkan masalah. Pendekatan sistematis untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya harus dilakukan. Kebutuhan-kebutuhan spesifik dalam pelatihan dan pengembangan bisa ditentukan dengan menggunakan analisis pada beberapa level. Yang pertama ada analisa organisasi. Bahan yang dianalisa biasanya dari perspektif organisasi secara menyeluruh, misi, tujuan, rencana strategis perusahaan, dan dipelajari bersama dengan hasil dari perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, ada analisa tugas. Level analisa berikutnya akan berfokus pada tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada analisis orang. Menentukan pelatihan secara individual merupakan level terakhir. Seperti halnya, kita harus mengetahui siapa yang harus dilatih dan keterampilan pengetahuan sejenis apa yang perlu didapat oleh karyawan. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tujuan spesifik pelatihan dan pengembangan. Ada apa aja sih tujuannya? Untuk tujuan pelatihan sendiri adalah untuk meningkatkan skill para karyawan agar sesuai dengan standar perusahaan. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas kerja. Yang ketiga, untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, kalau tujuan pengembangan sendiri apa sih? Tujuan pengembangan itu untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan loyalitas, dan pengembangan bakat para karyawan. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tujuan pelatihan dan pengembangan tuh apa aja. Sekarang kita bakal bahas metode pelatihan dan pengembangan. Ada beberapa metode. Yang pertama, metode kelas. Dalam metode ini, instruktur secara fisik berdiri di depan siswa. Metode ini juga sangat efektif untuk berbagai jenis pelatihan. Salah satu keuntungan dari metode ini adalah instruktur dapat menyampaikan informasi secara langsung dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, ada metode e-learning. Metode ini adalah metode yang berbasis teknologi, di mana informasinya dapat diakses melalui media sosial, laptop,
laptop, terus website, dan yang lainnya. Metode ini pula mempunyai keuntungan. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya adalah perusahaan mendapatkan penurunan biaya, kenyamanan, dan fleksibilitas yang sangat besar. Metode selanjutnya ada metode studi kasus. Metode ini di mana para karyawan mempelajari informasi dalam kasus dan membuat keputusan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan pekerja untuk dapat berpikir kritis dan dapat memutuskan keputusan yang tepat dalam suatu kasus. Selanjutnya ada metode on-job training. Metode ini adalah suatu metode informasi yang memungkinkan karyawan mempelajari tugas dan pekerjaannya dengan benar-benar melakukannya. Hampir sama dengan metode on-job training, selanjutnya ada metode pelatihan magang. Metode pelatihan magang sendiri adalah metode pelatihan yang menggabungkan instruksi kelas dengan metode on-job training. Metode yang terakhir yaitu metode pelatihan tim. Seperti yang kalian tahu, pasti dibuat tim. Nah, metode ini berfokus pada penyampaian pengetahuan dan keterampilan pada individu yang diharapkan bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah tujuan orientasi. Tujuan orientasi yang pertama yaitu mengurangi tekanan mental. Mengapa orientasi dapat mengurangi tekanan mental? Karena di dalam orientasi ini, para eksekutif baru diperkenalkan dengan lingkungan-lingkungan kerja mereka yang baru dan aturan yang ada di lingkungan tersebut. Sehingga mereka tidak akan kaget ke depannya untuk apa yang mereka hadapi. Yang kedua yaitu membantu eksekutif baru untuk lebih merasa nyaman dengan lingkungan dan aturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu mengakrabkan antara eksekutif lama dengan yang baru. Setelah eksekutif baru merasa nyaman dengan lingkungan dan kenal dengan orang-orang eksekutif lama, otomatis itu akan mengakrabkan mereka satu sama lain untuk lebih mengenal sesama dan tidak terjadi kesenjangan di dalam hubungan antara eksekutif baru dengan eksekutif yang lama. Selanjutnya ada bidang-bidang pelatihan khusus, yang dimana ada 3 bidang. Yang pertama adalah skill training atau pelatihan kemampuan, di mana pelatihan ini memberikan dan mengharuskan eksekutif baru agar mereka lebih menguasai dan memahami apa yang mereka punya, sehingga mereka mampu mendorong dan menciptakan hal-hal yang dapat membuat perusahaan untuk mencapai target mereka lebih cepat. Berikutnya adalah retraining. Retraining atau pelatihan ulang itu adalah sebuah pelatihan yang dilakukan kembali agar para eksekutif mampu menghadapi hal-hal yang mungkin akan berubah di luar perencanaan dan mereka akan lebih siap untuk menghadapi itu. Dan yang terakhir adalah cross-functional training atau pelatihan silang. Ini merupakan sebuah pelatihan yang dilakukan agar eksekutif bisa melakukan pekerjaan lebih dari satu atau multi-working selain keahliannya. Pelatihan ini juga bertujuan untuk menjalin keakraban sesama pekerja. Mengapa dapat menjalin keakraban sesama pekerja? Karena mereka berani keluar dari keahliannya dan otomatis mengharuskan mereka untuk saling berinteraksi untuk bekerja sama antara satu sama yang lainnya. Berikutnya yaitu adalah ukuran untuk mengevaluasi pelatihan dan pengembangan, apakah pelatihan dan pengembangan ini dinyatakan berhasil. Yang pertama ada opini peserta, yaitu menanyakan opini pendapat kepada peserta atau eksekutif kerja agar memperoleh saran dan respon untuk perbaikan serta kepuasan para peserta atau eksekutif kerja. Yang kedua ada tingkat pembelajaran, yaitu mengukur peningkatan pengetahuan para eksekutif kerja dengan membandingkan hasil sebelum mereka melakukan bidang-bidang pelatihan khusus dan sesudah mereka melakukan bidang-bidang pelatihan khusus. Yang ketiga yaitu adalah perubahan perilaku, di mana perusahaan atau manajer mengevaluasi kemampuan pelatihan dalam mengarahkan para eksekutif kerja untuk dapat mengubah perilaku mereka di tempat kerja, agar mereka dapat mengkondisikan sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan mereka. Berikutnya yang keempat adalah pencapaian tujuan pelatihan dan pengembangan, di mana
mengevaluasi sampai di mana program-program tersebut telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dan secara nyata berdampak pada kinerja mereka. Selanjutnya, pengembangan organisasi. Proses terencana untuk memperbaiki organisasi dengan mengembangkan struktur, sistem, dan proses guna meningkatkan efektivitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Survei feedback merupakan proses pengumpulan data dari unit organisasional dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan data objektif. 2. Quality circle merupakan sekelompok karyawan yang secara sukarela rutin bertemu dengan pengawas untuk mendiskusikan suatu masalah di organisasi tersebut. 3. Team building, yaitu usaha untuk mengembangkan kelompok kerja yang efektif dan keterampilan kooperatif dalam organisasi secara keseluruhan. 4. Sensitivity training, suatu prosedur yang dirancang untuk membantu orang mempelajari orang lain atau mempersepsikan perilaku seseorang. 5. Orientasi, merupakan pelatihan dan pengembangan awal bagi karyawan baru untuk memberi informasi mengenai perusahaan, pekerjaan, dan kelompok kerja. 6. Kompensasi, para karyawan memiliki minat khusus dalam memperoleh informasi mengenai sistem imbalan. Selanjutnya, karakteristik pengembangan organisasi. 1. Plan change atau perubahan, merupakan proses perubahan yang direncanakan dalam pemecahan masalah yang menyangkut metode organisasional dalam pemecahan masalah tersebut. 2. Perubahan yang komprehensif, suatu analisis keseluruhan organisasi atau satuan unit kerja dalam organisasi yang tidak dapat diidentifikasikan. 3. Perubahan jangka panjang merupakan proses pengembangan yang memakan waktu lebih lama atau bisa sampai bertahun-tahun lamanya dalam mengimplementasikannya. 4. Partisipasi pengantar perubahan. Partisipasi pihak ketiga dari luar organisasi guna untuk meningkatkan efektivitas individu dan mendorong penyesuaian dan pertumbuhan pribadi. Selanjutnya, yang terakhir, aspek penting pengembangan organisasi. 1. Produk. Produk sendiri merupakan hasil dari suatu bisnis dan fokus utama dalam pengembangan organisasi tersebut. 2. Proses, merupakan cara dalam melayani pelanggan. 3. Anggota organisasi, yaitu ujung tombak perusahaan dalam segala hal.